Halo kawan aku, tidak cuma numpuk tabungan. 3 skill ini wajib dikuasai jika ingin kembali ke desa. Pada fase tertentu, banyak orang ingin kembali hidup di desa. Apapun alasannya, apapun latar belakangnya, seringkali keinginan itu muncul. Ini 3 skill yang harus dimiliki. 1. Skill hidup bersahaja. Suaranya teoritis, tapi ini penting. Penyakit post-power syndrome senantiasa menerpa para pensiunan. Banyak pensiunan mantan orang kota tidak lama setelah kembali ke desa mengalami stres gara-gara salah satunya tidak memiliki skill hidup bersahaja. Budaya dan gaya hidup antara kehidupan di kota dan di pedesaan ini jelas berbeda. Di kota biasa hidup pakai outfit yang branded, barang-barang mahal. Di desa gak ada yang mengerti dan juga peduli kalau itu barang branded. Kedua, skill kelola alam dan lingkungan menjadi produktif dan bernilai ekonomi. Ada kawan kita yang merasa jago bisnis di kota, pernah menjadi leader di suatu perusahaan, memiliki banyak teori bahwa dalam menjalankan bisnis itu harus begini, begitu, ini, itu, dan seterusnya. Pas menerapkan bisnis di desa, tidak sedikit yang gagal. Banyak hal yang menyebabkan itu. Sumber daya manusia yang tidak sepemikiran, daya beli market yang rendah, dan variabel faktor lainnya yang sangat banyak, dan terdapat kesenjangan antara teori dengan kondisi. Produktivitas berbicara dari sektor hulu, dan bernilai ekonomi ini berbicara dari sektor hilir. Potensi dari sisi hulu dan hilirnya harus dipetakan dan diketahui. Celah serta peluangnya dipastikan ini tidak pernah sama dengan kondisi yang ada di area kota. Sehingga teori umum tidak dapat diterapkan tanpa ada modifikasi atau penyesuaian. Jadi, sekalipun memiliki skill teknis bisnis yang mumpuni, belum tentu sukses kalau tidak bisa mengelola faktor sosial. Upayakan berlatih atau memulai usaha sejak usia muda. Kalaupun gagal, masih ada sumber income yang lain.
jangan bertaruh di akhir atau ujung tanduk ketika tidak memiliki pilihan lain. 3. Skill bertetangga. Hidup di desa bisa kenal sama tetangga yang rumahnya cukup jauh. Apalagi kalau kondisi kawan aku di atas rata-rata orang. Itu pasti cepat terdengar sampai di ujung jauh sana. Kekurangannya, namanya juga manusia, suka ada yang julid. Obrolannya tidak difilter atau sok tahu dengan hidup orang. Kadar keponya sangat tinggi. Sehingga banyak yang mengalami culture shock, mereka yang kembali ke desa dan ternyata tidak betah gara-gara persoalan ini. Kalau kawan aku ada yang memiliki pengalaman lain, boleh bercerita di komentar. Karena umumnya orang pada fase di usia atau titik tertentu memiliki keinginan untuk kembali hidup di desanya masing-masing, sehingga kami berupaya menginjakan kaki di dua tempat tersebut. Keduanya, baik itu kota maupun desa, proses kami bangun bersamaan. Proses kami siapkan dalam waktu yang sama. Kami menyadari di fase tersebut mungkin dan itu besar peluangnya kami akan kembali ke desa, sehingga kami bisa memiliki banyak pilihan dan siap dengan pilihan manapun yang nantinya akan atau ingin kami ambil. Semoga perjalanan kami diberikan kelancaran, pun juga semoga keinginan kawan aku yang mau kembali ke desa diberikan kemudahan dalam berproses. Semoga.